Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Gumelar. Saya guru mata pelajaran pendidikan Pancasila di SMP Surya Persada Bogor, sekaligus mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta dengan nomor induk mahasiswa 241053677074. Hari ini tanggal 22 Juli tahun 2025 saya melaksanakan kegiatan video pembelajaran uji kinerja tahun 2025 di kelas 9 dengan materi hak dan kewajiban warga negara. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, tetap semangat dan harus selalu semangat ya di dalam mengikuti pelajaran, karena di dalam pelajaran itu sangat-sangat penting, apalagi kita manusia dituntut untuk menuntut ilmu. Agar kenapa? Agar nanti ketika kita sudah dewasa, ketika kita sudah besar, ilmu yang kita pelajari itu dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, oke. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari hari ini selain mendapatkan manfaat juga mendapatkan keberkahan dari Allah. Kepada kedua kelas Muhammad Jibril, kita silakan untuk memimpin doa. Istaidu ikra'u doa. Taslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum memulai pelajaran juga, Bapak akan mengecek kehadiran. Bagi yang disebut namanya, silakan angkat tangannya dan bilang hadir. Ya. Afifah Safina, Hildan Wildansya, Mina Karina, Gaina Tanika Awi, sakit apa izin? Sakit ya. Mudah-mudahan Daniel segera diangkat penyakitnya sama Allah Subhanahu Wa Taala dan bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya. Indira Nyamutri, Julia Anindya, Muhammad Al-Handayani, Muazzam Afkar. Oke, yang tidak hadir satu orang atas nama Rainer yang sedang sakit. Oke, selanjutnya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap tanah air, mari kita untuk menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Ya, jadi semuanya menyanyi dan harus kompak. Silakan berdiri semuanya. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Dua, Garuda Pancasila. Aku pendukungmu. Patriot proklamasi. Setia berkorban untukmu. Pancasila. Agar
nggak pelajaran sebelumnya, materi yang sebelumnya yang Bapak ajarkan? Tentang apa? Pengertian hak dan kewajiban. Pengertian hak dan kewajiban. Nah, Bapak mau bertanya nih, apa sih yang dimaksud dengan hak itu? Oke, apa? Hak adalah sesuatu yang harus didapatkan. Hak itu adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Betul ya. Selanjutnya, kewajiban itu apa sih? Ya, dibantu silakan. Kewajiban yang kita harus lakukan yang kita jalani, Pak. Nah, kewajiban itu adalah sesuatu yang kita jalani, yang harus kita dapatkan. Ya. Nah, Bapak mau bertanya lagi nih, ada nggak sih hak kalian itu yang tidak terpenuhi? Ada, Pak. Ya, Jibril. Kita uang jajan. Tidak dikasih uang jajan. Ya, apa? Siapa lagi? Ya, nanti tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Oke ya, tadi semuanya benar ya tentang pengertian hak dan kewajiban. Nah, dari Afifah tentang pengertian hak sesuatu yang harus kita dapatkan, dan kewajiban yang dijawab oleh Ridwanul juga benar. Kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Jadi hak dan kewajiban itu adalah sesuatu yang saling berhubungan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Apabila hak kita ingin terpenuhi, kewajiban juga harus kita jalankan. Ya, tadi Bapak bertanya, ada nggak sih hak kalian itu yang tidak terpenuhi? Tadi dijawab oleh Jibril. Jibril tadi dijawab apa tadi? Tidak mendapatkan jajan. Yang mungkin Jibril itu tidak mendapatkan jajan karena tidak menjalankan kewajibannya. Ya, mungkin tidak nurut sama orang tua atau tidak sekolah. Ya, mungkin terjadi hal seperti itu. Kemudian siapa lagi tadi? Nanti tidak mendapatkan kasih sayang orang tua ya. Nah, ini mungkin kesalahan dari orang tua. Seharusnya orang tua itu menyayangi anaknya, baik dari anak pertama, anak kedua, atau anak ketiga. Jadi tidak membedakan si A dan si B. Materi-materi sebelumnya ini ya berkaitan dengan materi yang kita ajarkan. Materi yang kita ajarkan itu adalah pelaksanaan kewajiban warga negara dengan tujuan pembelajaran mengidentifikasi pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara secara seimbang. Ya, oke. Selanjutnya Bapak akan menayangkan video, ya, menayangkan sebuah video dan nanti kalian identifikasi video yang akan Bapak tayangkan, ya. Dan pemerintah. Pada tahun 2015, Indonesia berada di peringkat ke-7 sebagai negara dengan lalu-lintas terburuk di dunia. Tahun 2018 tercatat 11.013 pelanggaran, sedangkan pada tahun 2019 tercatat 11.290 pelanggaran. Dari data tersebut, hal yang terjadi adalah lawan harus berdua, tidak memakai helm, menaiki trotoar, kelebihan muatan. Oke, setelah kalian menonton video yang tadi Bapak tayangkan, ya, dan kalian mengidentifikasi, nah, apa aja sih hak yang tidak terpenuhi, ya, atau kewajiban yang dilanggar di dalam video yang tadi Bapak tayangkan?
Ya, sebelum Bapak memberikan materi, silakan kalian untuk membaca terlebih dahulu. Bapak kasih waktu 9 menit untuk membaca tentang penerapan hak dan kewajiban warga negara. Sudah? Oke, ya. Nah, di sini adalah materi yang tadi kalian baca. Ya, Bapak akan menjelaskan secara detail dan tolong perhatikan. Dan di sini dengan tujuan pembelajaran yang tadi Bapak sampaikan, mengidentifikasi pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara secara seimbang. Nah, di sini ada hak anak di lingkungan keluarga. Hak apa aja sih yang harus didapatkan di lingkungan keluarga? Yang pertama itu mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Kemudian yang kedua mendapatkan jaminan kesehatan dari orang tua. Dan yang ketiga memperoleh pendidikan dan bimbingan belajar. Kemudian memperoleh pendidikan bimbingan belajar sampai mendapat perlindungan dan keamanan. Nah, tadi salah satu siswa kita ada haknya yang tidak terpenuhi. Salah satunya adalah tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Sedangkan salah satu hak yang harus dipenuhi oleh anak, ya, adalah mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Jaminan kesehatan, ya, anak itu harus dijamin kesehatannya sama orang tuanya atau sama keluarganya itu sendiri. Kemudian kewajiban anak di lingkungan keluarga. Nah, tadi hak yang harus didapatkan nih. Sekarang kewajiban yang harus dijalankan sebagai anak. Yang pertama adalah menghormati semua anggota keluarga. Jadi menghormati semua anggota keluarga, baik ke orang tuanya, baik ke kakaknya, atau ke adiknya harus menyayanginya. Ya, jadi semuanya, ke neneknya atau ke kakeknya harus menghormati. Dan kita sebagai orang yang menjalankan kewajiban, atau kalian sebagai anak, ya, harus menjalankan kewajiban, salah satunya adalah menghormati semua anggota keluarga. Kemudian yang kedua adalah membantu pekerjaan rumah, ya, membantu pekerjaan rumah. Semisal kalau ibu kita sedang membutuhkan bantuan membersihkan rumah, ya, kita sebagai anak harus membantu pekerjaan rumah atau membantu kedua orang tua kita apabila orang tua kita membutuhkan. Dan tidak harus diminta, ya, tidak harus diminta. Kita sebagai anak yang sudah sepatutnya untuk membantu pekerjaan rumah. Kemudian yang ketiga, menjaga nama baik keluarga. Ya, menjaga nama baik keluarga. Jadi sebagai anak kita harus menjaga nama baik keluarga. Tidak boleh kita mencoreng nama baiknya. Dengan cara apa? Dengan cara pergaulan yang baik. Itu salah satu kita menjaga nama baik keluarga. Bapak akan kan kalian sudah membuat kelompok nih, ya, yang sudah ditentukan, ya. Nanti Bapak akan membagikan LKPD ini. Membagikan LKPD. Nanti kalian isi, ya. Nanti kalian isi LKPD yang Bapak lihat. Dan setelah diisi, nanti ada perwakilan kelompok yang akan mempresentasikan. Oke? Saya bagikan, ya.
dikasih waktu 15 menit untuk mengisi, setelah itu dipresentasikan.
terima kasih kepada setiap kelompok yang sudah mempresentasikan LKPD-nya, dan hampir semuanya itu benar ya, hampir semuanya benar di dalam menjawab soal yang ada di LKPD. Nah, dari presentasi tadi ya, ada nggak hal yang belum dipahami? Ada yang belum dipahami? Oke, berarti sudah paham semuanya, sudah paham mengenai apa yang ada di LKPD ini. Ya, tadi yang pertama adalah seorang polisi ini yang sedang menilang, ya, seorang polisi yang sedang menilang, dan haknya, hak seorang polisi itu diberikan sanksi dan membayar denda, ya. Kemudian kewajiban membayar pajak dan mentaati lalu lintas sebagai bagi pengendara agar tidak ditilang. Itu motornya itu harus bayar pajak, ya. Ini kan sebuah kewajiban warga negara ketika mereka memiliki kendaraan, ya, yang salah satunya adalah membayar pajak, ya. Kemudian yang kedua adalah seorang guru nih, ya, atau siswa yang bermasalah, ya, haknya ini menerima hukuman sesuai tata tertib yang ada di sekolah sesuai dengan kewajiban yang tidak ditaati oleh siswa tersebut. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya Bapak akan kasih soal nih, soal evaluasi 5 soal, silakan dikerjakan, ya. Dikasih waktu ya 7 menit ya, cukup ya 7 menit. Silakan dikerjakan di buku tulisnya masing-masing. Ketika sudah selesai, ya, dikumpulkan di setiap kelompok, dan ketua kelompoknya yang akan presentasi kumpulkan ke meja saya, ya. Bisa tidak? Sekali. Akan memberikan beban refleksi, ya, beban refleksi di sini terkait dengan pembelajaran hari ini, apa yang kamu kuasai, apakah ada yang sulit dan sebagainya, ya. Nanti tolong diisi masing-masing peserta yang jadi kelompok.
Namanya ya atasnya. Sudah? Oke. Kalian tentukan di tumpuk ya. Sudah. Koleksi hari ini ya, dari yang tadi Bapak ajarkan atau yang kalian pelajari, ada apa yang memberikan kesimpulan? Ya, silakan. Kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang agar hidup rukun dan harmonis, terciptanya lingkungan yang baik dan warga negara yang baik. Oke, bukan semuanya. Yang dikatakan oleh Vina bahwa hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan dengan seimbang. Oke, nanti di pertemuan selanjutnya di berhubungan ya dengan apa yang kita pelajari. Nanti pertemuan selanjutnya akan menjelaskan atau kita akan mempelajari tentang tantangan dalam melaksanakan hak kewajiban warga negara. Ya, oke. Nah, ini cukup ya materi kita hari ini. Ya, materi kita hari ini cukup sampai di sini, dan supaya ilmu kita dan yang kita pelajari hari ini dapat bermakna dan dapat terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mari kita tutup dengan doa.